Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini saya berada di samping Gereja Pertapaan Santa Maria Rawaseneng. Di bawah pohon yang rindang, yang menyejukkan. Kita berjumpa lagi dengan renungan malam singkat Stella Maris Jepara. Renungan hari ini, Rabu 15 Oktober 2025, bacaan diambil dari Roma 2, ayat 1-11, dengan tema Pertobatan Tanda Kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali dijumpakan dengan sikap menilai seseorang, kemudian menyimpulkan orang ini baik dan yang lain jahat. Bahkan kita menghakimi orang lain berdasarkan persepsi pribadi atau perasaan kita pribadi. Kata menghakimi ini mengandung makna bahwa kita itu seringkali membuat kesimpulan atau penilaian negatif dan menghukum orang lain secara sepihak tanpa berdasarkan fakta yang ada. Itulah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tidak menyadari bahwa menghakimi orang lain itu sesungguhnya juga kita menghakimi diri kita sendiri. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kita juga menghakimi diri sendiri, juga menghakimi orang lain, dan kita itu merasa dosa dan juga berbuat yang sama. Kesombongan, kekerasan, kemudian iri hati, kemudian mau menang sendiri, tidak merasa berdosa, sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap-sikap semacam ini mari kita ubah, kita perbarui. Tidak lain hanyalah melalui pertobatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita juga perlu menyadari bahwa kasih karunia Allah yang menuntun menuju keselamatan kita bukan karena kebaikan kita, melainkan karena uluran kasih Allah sendiri yang membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan sendiri. Kita juga dipanggil, Bapak Ibu, dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk menanggapi kebaikan Allah itu dengan kesungguhan hati, melalui hati yang paling dalam. Kesungguhan hati yang sungguh-sungguh mengarah pada kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu, marilah kita tumbuh kembangkan kebaikan, kesabaran, kemurahan hati kepada sesama kita, kepada seluruh orang kita jumpai, sehingga kehadiran kita itu dapat menjadi penyalur rahmat bagi semua orang kita jumpai. Untuk memperbarui diri bertobat, kita harus mampu menyesali, kemudian melihat, mawas diri secara dalam, memahami kelebihan, memahami kekurangan kita. Kita perbarui kekurangan kita, sehingga kita semakin hari semakin sempurna. Orang yang bertobat adalah orang yang mampu mawas diri secara dalam, sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang pilihan yang diutus oleh Allah sendiri, menjadi penyalur rahmat sukacita dan berkat bagi semua yang kita jumpai. Kelak, Bapak Ibu, kita bisa melakukan hal yang baik, yang menyelamatkan, kehidupan kekal akan kita terima. Dan murka Allah akan mengarah pada orang-orang yang tidak setia kepada Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pesan yang bisa kita ambil dari
bacaan pada hari ini, ya. Yang pertama, semua orang itu berdosa, sehingga tidak seorang pun berhak menghakimi orang lain. Ya, karena yang menghakimi adalah termasuk orang berdosa sendiri. Kemudian yang kedua, kita dipanggil oleh Tuhan ya, untuk bertobat, yang merupakan wujud nyata dari reaksi kita kepada panggilan Tuhan itu. Menjadikan hidup kita semakin layak dan pantas di hadapan Tuhan. Ketiga, pertobatan kita diwujud nyatakan dalam hidup kita sehari-hari melalui pikiran, perkataan, perbuatan nyata yang mampu menghadirkan Allah itu kepada sesama kita. Pada bagian yang terakhir, kita harus mampu mawas diri, melihat akan kelebihan kita, melihat akan kekurangan kita. Marilah kekurangan yang kita miliki, kita perbaiki. Kita bisa melihat kekurangan kalau kita hanya melalui kesungguhan hati dan keterbukaan hati untuk menerima kehadiran Allah. Marilah kita menjadi penyalur rahmat sukacita bagi yang kita jumpai ataupun bagi semua orang. Demikian mengenai firman Tuhan pada siang hari ini, semoga menjadikan berkat bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu panjang segala abad.